Saudara, Yudas adalah salah satu murid Yesus yang dipercaya diberi tugas sebagai bendahara. Dia bendahara dari antara 12 murid Yesus dan Yesus sendiri, saudara. Namun ternyata, saudara ya, memang dia bendahara tugasnya mengurus uang, materi. Namun ternyata saudara, dia tidak hanya mengurusi keuangan, tetapi jiwanya, pikirannya sangat materialistik. Materialistis, saudara. Sangat-sangat betul-betul orientasinya itu materi, uang. Alkitab menyebutkan bahwa ternyata ia suka mencuri dari perbendaharaan. Suatu kali ada seorang perempuan Maria, saudara, mengoleksi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Karena ini minyak mahal, Maria berkata begini, itu minyak mahal sekali, sayang, bahasa sederhananya saudara ya, ini pemborosan. Lebih baik dikasih orang-orang yang miskin. Tapi Tuhan berkata bahwa Yudas ngomong begitu bukan karena dia rohani, bukan karena dia dermawan, tapi karena memang dia pikirannya, orientasinya adalah dirinya tentang uang, saudara. Kalau saudara melihat film Last Supper, saudara ya, kami beberapa minggu lalu datang dengan anak youth dan pro, kita nonton saudara di Pipo. Di Alkitab memang disebutkan bahwa Yudas menjual Yesus, mengkhianati Yesus dengan uang 30 keping perak. Tapi di Alkitab tidak disebutkan apa latar belakang dari Yudas mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus 30 keping perak. Dalam film itu disebutkan, saudara, diceritakan, dan menurut saya logis, suatu ketika Yesus didatangi oleh para pemuka Yahudi, para pemimpin Yahudi. Lalu para pemimpin Yahudi ini berkata kepada Yesus gini, engkau punya banyak pengikut, banyak orang kenal di Israel ini. Karena kita tahu bahwa Yesus banyak melakukan mujizat, banyak melakukan tanda-tanda ajaib. Engkau banyak memiliki pengikut. Nah, kalau engkau memberontak, kalau engkau melawan penjajah Roma yang sedang menjajah bangsa Israel ini, pasti kamu bisa. Dan kamu akan menjadi pemimpin. Tetapi Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk menjadi pemimpin secara jasmani. Aku datang bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan secara jasmani. Tapi aku datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menebus dosa manusia sebagai pemimpin rohani. Saudara, ternyata yang kecewa bukan hanya pemimpin-pemimpin Yahudi, Yudas pun kecewa. Karena dalam pikiran Yudas, kalau Yesus menjadi pemimpin, dia pun juga bisa diangkat. Tafsirannya begitu, saudara. Berdasarkan kekecewaan inilah Yudas menjual Yesus. Dia pikir bahwa Yesus tidak mau jadi pemimpin. Dia kecewa. Maka dia, saudara, memberitahu di mana Yesus berada dengan uang 30 keping perak. Saudara, apa yang dilakukan Yudas bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan, kehendak Allah, kemauan Tuhan bagi umat percaya. Yudas meskipun saudara menjadi murid Yesus, sehari-hari bersama Yesus, saudara, Yudas mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, melihat begitu banyak mujizat. Tapi saudara, dia tidak memiliki pemikiran kehidupan yang rohani. Dia bersama Tuhan, tapi orientasinya jasmani. Orientasinya dirinya sendiri. Orientasinya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuangan secara jasmani. Itu bukan tujuan kekristenan, saudara. Itu bukan tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, saudara, untuk mengetahui apa sih tujuan Yesus datang ke dunia, untuk mengetahui apa sih kehendak Allah menjadikan saudara menjadi orang Kristen,
kita bisa melihat dari makna salib. Kita bisa melihat dari makna salib. Coba bisa ditayangkan. Ada 4 makna salib. Paling tidak 4 makna salib, saudara. Yang pertama, belum bisa tayangkan? Sudah? Ya, saudara, paling tidak ada 4 makna salib. Yang pertama, salib adalah penebusan dosa. Dalam perjanjian lama disebutkan bahwa setiap umat Israel yang berbuat dosa, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka harus ada harus ada domba yang tersembelih. Harus ada darah yang tercurah. Maka Yesus sebagai anak domba Allah menggenapi itu. Kalau dalam perjanjian lama setiap umat telah berdosa, harus ada darah tercurah. Setiap ada orang yang berbuat dosa, berbuat salah melawan Allah, harus ada domba tersembelih. Yesus menggenapi itu, saudara. Dia anak domba Allah, dan sekali dia mati di kayu salib, tidak ada lagi penebusan domba-domba yang lain. Adam jatuh dalam dosa, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus mati di kayu salib sebagai domba penebus dosa, sekali untuk selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, makna salib adalah kematian kedagingan. Yang ketiga, salib adalah kemenangan rohani. Yang keempat, salib adalah hidup untuk Kristus. Poin pertama, salib adalah penebusan dosa. Saya tidak perlu bahas terlalu jauh, karena ini sering. Tapi saya ingin bahas tentang 3 hal berikutnya. Salib adalah kematian dangigan, kematian duniawi, sifat-sifat dosa. Salib adalah kemenangan rohani, mengalami berkat-berkat rohani. Dan yang terakhir, salib adalah hidup untuk Kristus. Saudara, salib sekarang ini menjadi lambang identitas Kristen. Saudara pakai salib, kalung salib dari emas atau tembaga, berarti saudara orang Kristen atau orang Katolik. Di rumah saudara ada aksesoris di dinding salib dari kayu atau bahan lain, menunjukkan bahwa itu penghuninya atau yang tinggal orang Kristen atau orang Katolik. Salib sebagai identitas menjelaskan bahwa saya dan saudara orang Kristen. Tetapi saudara, sebenarnya pada dasarnya salib itu adalah kematian. Salib itu adalah kematian. Pemerintah Romawi menyediakan salib untuk saudara menghukum penjahat kelas kakap. Salib itu adalah kematian. Salib adalah alat untuk membunuh manusia. Dan yang menerima salib, yang dihukum salib, itu adalah orang-orang penjahat negara. Dan mati di kayu salib itu suatu kematian yang penuh dengan kengerian. Karena dia mati pelan-pelan, saudara ditusuk 2 tangannya, 2 kakinya. Saudara itu seperti ini, dia harus menahan, itu nyata saudara. Dia harus menahan badannya selama berapa jam, dicambuk dan sebagainya. Salib adalah kematian, kengerian. Nah, kalau Yesus mati di kayu salib, itu sebenarnya menggantikan saya yang saudara seharusnya mendapat hukuman, dan menggantikan saya dan saudara bahwa hukuman itu betul-betul berat, begitu tidak ada tebusannya, hanya oleh kematian Kristus. Jadi saudara, salib sebenarnya adalah kematian bagi saya dan saudara. Kalau dalam pemerintahan Romawi, salib adalah kematian fisik. Tapi dalam pengertian rohani, salib adalah kematian dari kehidupan duniawi. Kematian dari sifat-sifat jasmani. Dalam arti kata saudara, sifat-sifat dosa yang mementingkan hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang penuh dengan kedagingan. Melalui kematian Yesus di kayu salib,
Tuhan ingin mematikan sifat-sifat dosa dalam diri saudara, sifat-sifat kedagingan dalam diri saudara, sifat-sifat keduniawian dalam diri saudara. Perlu saudara ketahui, saudara, salib adalah akhir dari kehidupan dan awal dari kehidupan. Akhir dan awal. Akhir dari kehidupan adalah akhir dari kehidupan masa lalu. Saudara mati dari kedagingan, mati dari kehidupan dosa, mati dari kehidupan bukan orang percaya, tapi awal kehidupan baru di dalam Kristus. Amin. Awal kehidupan baru dalam Kristus, awal kehidupan yang tidak lagi berdasarkan dunia, tapi berdasarkan Kristus. Kita buka saudara dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 14. Galatia pasal 6 ayat 14 dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bahwa kita disalibkan bagi dunia, dunia bagiku. Tuhan ingin bahwa saudara melalui kematian di kayu salib, kita tidak lagi hidup berdasarkan nilai-nilai duniawi. Kita tidak lagi hidup berdasarkan sifat-sifat dosa. Kita tidak lagi hidup berdasarkan kedagingan kita, tapi berdasarkan iman di dalam Kristus. Berdasarkan iman di dalam Tuhan, saudara. Lalu kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Di sana dikatakan, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kematian Kristus, saudara, sebenarnya tujuan membawa kita semakin serupa dengan Tuhan, dan kebangkitan Tuhan itu, saudara, membuat kita mengalami kemenangan. Yesus tidak akan bangkit sebelum dia mati di kayu salib. Yesus tidak akan bangkit dari kubur mengalami kemenangan sebelum dia mati. Saya katakan buat saudara, saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan-kemenangan rohani kalau saudara masih hidup dalam kedagingan. Kita semua bukan orang yang suci. Kita masih berproses untuk disempurnakan. Tapi paling tidak kita mengerti tujuan kekristenan kita apa. Kita tidak akan menang secara rohani kalau kita nggak mati secara kedagingan. Saudara, kita nggak akan mengalami berkat rohani kalau kita tidak mati secara daging. Kita tidak lagi mengikuti kemauan kita sendiri, kemauan kedagingan kita, supaya kita mendapatkan berkat-berkat rohani. Selanjutnya, saudara, Yesus dia bangkit karena dia mati. Yesus mengalami kemenangan karena dia mati di kayu salib. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Galatia pasal 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, pada akhirnya saya mengatakan begini, makna salib adalah Tuhan ingin mematikan sifat kedagingan kita, saudara. Lalu kita mengalami kemenangan-kemenangan rohani. Setelah itu kita menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan kekristenan kita adalah kita mati terhadap hal duniawi. Supaya kita mengalami, saudara, berkat-berkat rohani. Apa itu berkat-berkat rohani? Kemurahan, sukacita, damai sejahtera, semakin mengasihi Tuhan, bahwa hidup kita ini selanjutnya menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang berkenan, persembahan yang Tuhan inginkan. Kalau kita lihat Yudas, saudara, kita memang tidak seperti Yudas yang menyalibkan Yesus. Tapi masih banyak di antara kita orang percaya
hidup kerohanian kita seperti Yudas. Kenapa saudara? Karena orientasi kita. Alkitab katakan bahwa kita bukan lagi hidup berdasarkan dunia. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Allah. Seringkali orientasi kita saudara menjadi orang Kristen bukan orientasi rohani, tapi orientasi jasmani. Saya seringkali mengatakan bahwa berkat Tuhan mudah diberikan. Berkat Tuhan itu adalah bonus dari Allah. Berkat Tuhan itu bagian dari janji-janji firman Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita secara jasmani. Membuat kita sukses, membuat kita berhasil. Tapi bukan itu tujuan umat utama orang Kristen. Tujuan orang Kristen adalah semakin hari kita semakin menjadi manusia baru. Mengalami berkat-berkat rohani, semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita ini, hati kita, pikiran kita, saudara, seluruh keberadaan kita adalah persembahan yang hidup. Ketika bangsa Israel mau dikeluarkan dari Mesir ke tanah Kanaan, Allah berkata, aku ingin mengeluarkan bangsaku untuk menjadi umatku dan menyembahku di tanah perjanjian. Saudara ingat? Perhatikan baik-baik bahwa tujuan bangsa ini dikeluarkan adalah untuk menjadi umatnya dan menyembah Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa memang di sana ada tanah, ada susu dan madu. Itu bonus. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi yang Tuhan inginkan lebih jauh, kekristenan kita ini bukan soal jasmani semata. Tapi bagaimana manusia rohani kita diperbaharui. Kita terus diperbaharui. Semakin hari semakin diperbaharui. Hati kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui. Saudara, otak kita diperbaharui. Kapasitas kita, kapasitas kualitas rohani, bukan dunia. Itu sebenarnya tujuan Kristen, saudara. Itu sebenarnya tujuan Allah. Tujuan Allah adalah bagaimana kita menjadi orang yang berkualitas secara rohani. Tapi seringkali kebanyakan kita saudara menjadi orang Kristen semata-mata bagaimana supaya buat diriku. Saudara, kenapa sih banyak orang Kristen saudara orientasinya semata-mata kepada jasmani. Saksiannya kesaksian jasmani, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, itu bagus, itu oke. Tapi Tuhan ingin lebih lanjut meningkat levelnya. Kalau dulu bersaksi ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, bisakah kita bersaksi, aku telah diubahkan Tuhan, aku telah menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, aku telah berkontribusi bagi pelayanan gereja, aku dipakai Tuhan luar biasa. Jadi level kita bukan lagi soal berkat. Nah, untuk mencapai level seperti itu, hati saudara perlu diubah, pikiran saudara perlu diubah, hidup saudara perlu diubah. Kalau hidup saudara diubah, saudara, kalau hidup saudara diubah, pasti dampaknya itu akan terjadi atas hidup kita. Kita buka dalam Lukas pasal yang kedua ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Di sana dikatakan apa saudara? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus semakin bertumbuh secara fisik, secara hikmat, dalam terjemahan lain, rohnya semakin kuat, dan ia semakin dikasih Allah dan dikasih manusia. Kalau kita bertumbuh secara rohani, kita mengalami perubahan-perubahan, semakin lama semakin mengasihi Tuhan, saudara. Hidup rohani kita semakin kuat, manusia batinnya kita semakin kuat, paradigma kita berpikir semakin baik. Saudara, kita berubah, tidak hidup seperti dunia, saudara. Itu akan berdampak. Saudara akan dikasihi Tuhan, diperkenan Tuhan, dan disebutkan bahwa dikasihi manusia. Apa sih artinya dikasihi manusia? Bisa berarti kesuksesan, bisa berarti keberhasilan, bisa berarti saudara dengan keuangan saudara bisa menolong orang lain. Dikasihi manusia berarti berdampak. Jadi kuncinya saudara menjadi orang Kristen semata-mata bukan saudara mencari hal duniawi. Menjadi orang Kristen yang pertama adalah mencari Tuhan, saudara, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara. Saya mencoba merenungkan, kenapa sih banyak orang Kristen, saudara, yang orientasinya terus-menerus soal jasmani dan berkat-berkat jasmani. Ada dua hal, saudara. Bisa dibuka? Ada kan situ? Tidak ada? Oke. Saudara, pengaruh pertama
Kenapa banyak orang Kristen orientasinya itu sudah Kristen, tapi orientasinya itu betul-betul materi. Yang pertama, pengaruh kepercayaan, agama, tradisi nenek moyang, atau kepercayaan-kepercayaan di luar kekristenan. Apalagi saudara yang baru pindah dari agama lain masuk Kristen. Saudara, seringkali budaya-budaya, konsep-konsep lama masih saudara pakai. Contoh apa? Kalau memberikan sesajen, memberikan persembahan, itu paling bagus kalau Jumat Kliwon. Karena itu hari yang sakral. Saya beberapa hari lalu membaca satu artikel cerita nyata di Tiongkok. Ini terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Sepasang suami istri punya beberapa anak. Sampai lahirlah anak bungsu seorang wanita. Saudara, ketika anak ini lahir, anak ini sakit-sakitan. Anak ini sakit-sakitan dan keluarganya, orang tuanya semakin banyak penderitaan, semakin banyak masalah. Lalu dia bawa ke rohaniawan yang dia percayai. Apa yang dikatakan saudara? Dia berkata begini, yang membuat anak ini sakit-sakitan, yang membuat hidupmu terus dalam kondisi masalah yang tidak pernah selesai, karena anak perempuan ini yang bikin sial. Lalu apa yang terjadi saudara? Anak ini saudara dibuang di jurang. Anak perempuan dibuang di jurang dan lalu ditemukan oleh keluarga lain sampai akhirnya diadopsi oleh sepasang suami istri bule dari Amerika. Dia dibawa ke Amerika dan ternyata dia bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, dia punya keluarga, dia punya anak. Dan sekarang ini kan zaman sudah modern. Kita bisa mencari dengan tes DNA, kita tahu silsilah kita. Dengan tes DNA saudara, dia tahu, ketemu ada keluarganya di Tiongkok. Dan dia datang, ternyata mamanya masih ada. Saudara, ketika dia bertemu mamanya, dia bersuka cita. Mamanya bersuka cita, keluarganya bersuka cita. Mereka pikir ini anak sial sudah mati. Tapi ternyata hidup. Dan ini wanita ini tidak punya rasa benci atau dendam, tapi rasa sukacita. Perhatikan saudara ya, agama-agama tradisional, kepercayaan tradisional yang di luar Kristen, selalu orientasinya adalah aku, saya. Kalau beribadah, bagaimana bisa dapat hoki, dapat cuan? Kalau mempersembahkan sesuatu, bagaimana dapat untung? Kalau melakukan sesuatu, memberikan pertolongan buat orang lain, bagaimana dia dapat balasan? Saudara perhatikan, di luar kekristenan, saudara selalu orientasinya aku, saya. Tapi kekristenan tidak seperti itu. Orientasinya adalah untuk kemuliaan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Orientasinya adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk diri kita sendiri. Saudara bandingkan. Saya beberapa kali ketemu jemaat yang dari agama lain. Pasti saya menemukan. Itu bukan konsep Kristen, saudara. Itu bukan prinsip Kristen. Prinsip Kristen adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini untuk Tuhan. Dan pasti berdampak buat diri kita. Amin. Pasti berdampak itu. Jadi sebenarnya saudara, jadilah seperti Daud. Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kenapa seringkali kita terus bergumul hal jasmani, Kita lupa bahwa pergumulan kita bukan semata jasmani. Pergumulan kita adalah semakin lama semakin mengasihi Tuhan. Ketika kita diubahkan, rohani kita mendapat pemenuhan. Kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Kebutuhan jasmani pasti Tuhan sediakan. Kualitas saudara pasti berubah. Kalau saudara sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan saudara, saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang benar, saya percaya saudara juga kualitasnya, kualitas bukan manusia murahan. Kalau saudara perhatikan saudara negara-negara, di mana saja, negara-negara yang berdasarkan background Protestan,
selalu maju. Saya tidak menafikan yang lain, tapi pasti selalu maju. Kalau saudara perhatikan di Amerika, di Inggris, itu kampus-kampus besar dunia. Awalnya dimulai dari kampus Kristen. Kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, pasti akan merubah hidup saudara. Hidup pribadi saudara, hidup keluarga saudara, hidup pekerjaan saudara. Saudara berdampak, saudara dikasih orang lain. Tapi masalahnya adalah kita selalu berpikir secara jasmani. Bagaimana terus berkat. Hal pertama, seringkali kita dipengaruhi oleh tradisi dan nenek moyang kepercayaan di luar Kristen. Yang kedua, saudara, tanpa menafikan atau menyinggung orang lain, seringkali banyak juga ajaran-ajaran Kristen, khotbah-khotbah Kristen yang menonjolkan soal berkat-berkat jasmani, khotbahnya berkat jasmani, kesembuhan, tanpa membentuk hati dan pikiran seperti Kristus. Tanpa harus menyalibkan dirinya, mati di kayu salib, mati atas dosa, keinginan-keinginan dirinya, dan mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Memang dalam perjanjian lama, Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara menjanjikan berkat-berkat jasmani. Dalam perjanjian baru banyak berkat-berkat jasmani, saudara. Tapi itu, saudara, itu adalah aksesoris Kristen. Itu bonus saja. Secara logika, saudara mati bawa uang enggak? Secara logika, saudara mati bawa uang enggak? Saudara enggak bawa apa-apa. Dan saudara pasti menuju kekekalan. Jadi hidup selama saudara hidup dalam dunia ini, Allah ingin terus mengubah saudara, memproses saudara, membentuk saudara. Salib itu adalah untuk mematikan keduniawian saudara, materialistis saudara, mematikan kedagingan saudara, menjadi manusia baru dari hari-hari ke hari diperbaharui, dibentuk, dan kita menjadi persembahan yang hidup. Kalau pergumulan saudara belum sampai di situ, jangan-jangan saudara seperti Yudas, meskipun belum menyalibkan Yesus secara fisik. Tuhan ingin kita mengalami pesan ini secara kuat dalam diri kita. Tuhan ingin kita sadar tentang hal ini. Orang yang diubahkan Tuhan, saudara. Saya tadi pagi merenungkan, melayani Tuhan mulai remaja, tapi secara full time sekolah Alkitab tahun 90. Kalau dihitung-hitung sekarang kurang lebih 36 tahun. Melayani sebagai sekolah Alkitab 45 tahun, lalu menjadi pengerja, menjadi gembala. Saya gembala jemaat di Makassar ini kurang lebih berapa tahun ya? 15 sampai 16 tahun. 2008, 17 tahun. Selama saya melayani saudara, dan menemukan jemaat-jemaat yang berubah hidupnya oleh firman Tuhan, pasti ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, dia akan berkontribusi buat pelayanan. Mungkin memberikan waktu buat pelayanan. Kalau dia tidak langsung pelayanan praktis, tapi dia juga memberikan mudah untuk memberi buat Tuhan. Mudah untuk terlibat. Kadang-kadang saudara saya pikir begini loh. Orang banyak yang bergumul untuk mendapatkan berkat, mendapatkan pertolongan. Tapi setelah dapat berkat, dapat pertolongan, lupa sama Tuhan. Ini milikku. Ini untukku. Secara sehat, kalau saudara bertumbuh dalam rohani, bertumbuh dalam iman, saudara harus memberi porsi buat Tuhan. Ada porsinya. Kalau sudah betul-betul konsisten, kalau sudah mengasihi Tuhan, ada porsinya. Mungkin bukan porsi waktu, ada porsi dana. Sehingga sudah tidak hanya seenaknya, segampangnya memberi Tuhan. Saudara, orang-orang yang berubah pasti akan memberikan porsi dari bagian hidupnya untuk Tuhan. Karena hal rohani itu bukan sesuatu yang sifatnya asal ada. Karena rohani itu saudara, hal rohani, makanan-makanan rohani, kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan membentuk siapa saudara. Akan membentuk kehidupan saudara. Bukan hanya dalam hal kerohanian, bukan hanya dalam mengiring Tuhan, saudara pasti akan berdampak bagi dunia. Memang satu minggu sekali mungkin saudara dengar firman Tuhan, tapi itu sangat berdampak dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ada porsi buat Tuhan itu ada.
orang-orang yang katanya diberkati Tuhan, tetapi betul-betul kalau buat Tuhan, wah, nggak ada waktu buat Tuhan, nggak terlibat pelayanan, apalagi uang, apalagi dana. Kita harus meningkat, saudara. Saya baru kali ini mungkin bicara keras, bukan berarti saudara harus memberi, tidak. Tapi ini untuk kehidupan saudara sebagai anak Tuhan. Yuda, saudara bayangkan, hari-hari dekat Tuhan, hari-hari mendengarkan firman Tuhan, hari-hari bersama dengan Tuhan, tapi pikirannya, hatinya hanya soal uang. Dia pikir menjadi anak Tuhan, dia akan kaya. Dia pikir menjadi anak Tuhan, dia akan sukses. Betul, bisa saja kalau saudara menjadi kaya, sukses itu bagus, itu puji Tuhan, saudara. Tapi jangan lupakan, jangan menjadikan iman saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya, itu hanya sebagai selingan, itu hanya sebagai kewajiban menjadi orang Kristen, itu hanya sebagai sesuatu yang sifatnya tambahan. Bukan soal banyaknya, tapi kualitasnya. Saudara, kita harus meningkat menjadi Tuhan. Kalau saudara, hidup saya terus jatuh bangun, saudara pasti koreksi apa yang salah ini. Kalau sudah bertumbuh menjadi anak Tuhan 10 tahun, 15 tahun, saudara, tapi kehidupan sudah jatuh bangun, pasti ada salahnya. Saya pernah ketemu satu keluarga, saya sering kali katakan, semua orang keluarga ini melayani Tuhan. Saudara, semua orang melayani Tuhan, tapi mereka hidupnya nggak karuan, saudara. Kenapa? Saya coba teliti, saya lihat baik-baik, ternyata dia tidak beres dalam soal keuangan. Dia boros. Banyak di antara saudara juga melayani, saudara orientasi pada diri sendiri, minta perhatian. Akhirnya sudah tersinggung menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mudah untuk mundur, saudara. Hidup ini adalah saudara untuk kemuliaan Tuhan, saringannya, filternya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apakah memuliakan Tuhan? Apa saudara omongkan memuliakan Tuhan enggak? Kalau tidak, saudara orientasinya diri sendiri. Mulai hari ini saudara, haus dan lapar akan firman Tuhan harus menjadi bagian diri saudara. Saudara mesti gairah untuk mencari Allah. Gairahnya berlipat, gairahnya bertambah. Saudara mesti punya orientasi bahwa aku menyenangkan Tuhan. Saudara menyenangkan Tuhan, mencari firman Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak akan saudara membuat saudara miskin, tidak. Pasti Tuhan akan berkati. Tidak akan membuat saudara jatuh, tidak, pasti Tuhan berkati. Saudara, masalahnya di mana hati saudara? Di mana pikiran saudara menjadi orang Kristen? Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti itu akan berdampak banyak hal dalam hidup ini. 3 hari lalu, hari Minggu, Senin, Selasa kita retreat, saudara, camp di Malino. Luar biasa sekali, banyak anak muda yang memberikan dirinya buat Tuhan. Saudara, itu perlu dana. Kalau saudara nggak terlibat, nggak support saudara, banyak ada di antara mereka yang rindu tapi nggak ada dana. Kalau saudara terlibat, tidak waktu mungkin tapi dana, banyak hal yang bisa dikerjakan di gereja ini. Kemarin saya ngomong sama istri saya, saudara, anak remaja, khususnya wanita, saudara, itu kalau misalnya doa malam, itu 20-25. Itu yang doa malam, belum kumpul semua. Saya bilang sama dia, kalau bisa diadakan camp single, betul? Camp single itu camp untuk anak-anak remaja, pemuda yang belum menikah. Kita ingin perlengkapi mereka. Tuhan tahu orientasi saya bukan uang, tapi orientasi saya adalah jiwa-jiwa. Kalau saya mau berkumpul, berjuang terhadap ini, saudara juga berjuang. Pas saudara besar di surga. Jangan sampai kekristenan saudara itu hanya sebagai satu aktivitas. Jangan sampai kekristenan itu hanya sebagai tambahan. Saya bilang sama anak youth, kalau kamu punya uang 100.000 dengan uang 500.000, uang 100.000 dengan uang 5 juta, lebih nyaman mana hidupmu? Ada yang 100.000 nyaman, nah bohong itu. Saudara punya uang 100.000 begini caranya saudara. Aduh, tapi punya uang 5 juta begini, ya kan? Kepalanya negak. Ada satu kenyamanan.
Pasti itu ada satu kenyamanan di hati, pikiran hati kita, hidup kita nyaman. Nanti kalau kurang lagi baru gini lagi. Uang memberikan kenyamanan, kekayaan memberikan kenyamanan. Tapi jangan sampai kehidupan saudara semata-mata hanya kenyamanan uang. Tapi seharusnya ada Kristus yang membuat saudara nyaman. Kebenaran-kebenaran itu yang membuat saudara nyaman. Dan itu saudara sendiri yang tahu, bukan saya. Dan itu saudara sendiri yang tahu dengan Tuhan. Apakah saudara nyaman dengan harta saudara atau saudara nyaman dengan Tuhan? Apakah kebenaran firman Tuhan membebaskan saudara atau uang membebaskan saudara? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta ini bukan hanya berbicara soal uang. Harta ini berbicara di mana engkau mengarahkan hidupmu, di mana engkau orientasikan hidupmu, di mana engkau tujuan hidupmu, apa orientasi, obsesi hidupmu, di situ hatimu. Kalau hatimu sama Tuhan, saudara-saudara kerja keras, tetap jalan hari-hari, tapi sudah terus mencari Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang sudah dapatkan itu pasti mengubah saudara. Tapi seringkali kita ini saudara menyempelekan hal itu. Kita nggak sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita seperti Yudas, dekat dengan Tuhan. Tapi hati dan pikirannya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mari tundukkan kepala.